Siapa sih yang salting kalau misalkan ngelihat kamu atau dekat sama kamu? Kamu. Right, teman-teman ya, siapa yang salah tingkah kalau misalkan ngelihat kamu dekat sama kamu atau bahkan mungkin ya cuman teleponan aja ya, itu udah kayak berasa kayak drakor-drakor gitu ya. Kayak yang saltingnya tuh udah yang sampai salto gitu kan apa. Ya, kita bakalan lihat nih teman-teman ya, saltingnya kenapa sih, siapa sih yang salting sama kamu. Nah, kita lihat general reading. Jadi ini umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pasti jadi positif. Dan ya timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati teman-teman ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget pilih ceritanya, cerita 1K, 2K, 3K ya. Tapi kalau mau dengerin 3-3nya juga boleh sih ya, dengan senang hati banget ya. Lalu buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh banget kontak ke email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Yang jelas ya, dengerinnya dengan senang hati teman-teman ya, seperti itu. Lalu sabar juga kalau misalkan kalian belum dibales ya emailnya, seperti itu teman-teman. Lalu juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, yuk segera yuk melipir ke sana teman-teman. Oracle Card Indonesia Sound Therapy untuk kehidupan kalian yang pasti jauh lebih baik. Audio sound therapy yang bisa kalian dengerin secara konsisten ya, berulang-ulang ya, dan bakalan membawa dampak seperti apa? Dampak yang positif as long as ya didengerinnya secara konsisten ya, selagi tidak berkendara teman-teman. Well, kita baca yuk. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman Taurus ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful world for you. Oke ya, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Kita bakal lihat yang pertama terlebih dahulu. Kenapa sih ya? Kenapa dia salah tingkah kalau di dekat kamu? Apa motifnya? Kita lihat di sini. Karena pekerjaan sih teman-teman ya. Karena kerjaan, jadi kemungkinan mungkin pekerjaan yang nggak selesai gitu kan ya, atau mungkin ada tanggung jawab yang dia pegang gitu kan ya, dan ngelihat kamu tuh jadi kayak ada perasaan bersalah gitu karena belum selesai, belum sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu loh teman-teman ya. Jadi lebih ke kayak perasaannya dia sih ya. Seperti ini. Wah, ternyata saltingnya begitu guys ya. Nah, kita lihat apa yang bikin dia gitu, apa sih yang sudah dilakukan dia ya, sehingga dia itu kayak jadi kayak begini gitu. Secara weh. Ternyata teman-teman ya, ternyata ya, selain gitu masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang diharapkan kamu gak sesuai dengan kenyataan ya, ternyata dia juga ada rasa gitu, ada rasa sama kamu, yang dimana dia juga udah tahu bahwa kamu itu udah punya pasangan atau sudah punya seseorang, dimana seseorang tersebut itu sebenarnya juga temennya dia juga gitu ya, atau deket sama dia, atau dia setidaknya itu at least kenal gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Jadi ya itu dia mungkin merasa bersalah juga ya, masalah kerjaan juga sama ya, seperti itu. Jadi yang kayak tumpuk-tumpuk gitu loh teman-teman ya. Ya iya sih, pantas aja kalau misalkan dia kayak mungkin ngerasa salah, ngerasa bersalah, ngerasa akhirnya salah tingkah ya. Salah tingkahnya sih lebih ke kayak perasaan mau menghindar, mau lari, mau apalah ya, lebih ke sana sih. Kita lihat apa yang bakalan dilakukan sama dia ya. Bakalan ini sih ya lebih ke logis teman-teman ya, untuk melepaskan hal-hal yang nggak mungkin gitu ya, atau sulit ya, kan susah teman-teman ya kayak begitu, dan mengembalikan segala sesuatunya itu menjadi seperti keadaan semula sebelum itu. Tapi kan susah ya kalau misalkan seperti itu ya, walaupun mungkin ya nggak ada yang nggak mungkin juga sih teman-teman ya, dan nggak ada yang kebetulan juga gitu. Jadi ya oke sih, niatnya niat yang baik ya, untuk memperbaiki keadaan gitu. Kita lihat ciri-ciri orangnya ya. Ciri-ciri orangnya, ini orangnya tuh sebenarnya kalau misalkan dibilang setia gitu ya, setia ini bisa jadi dia juga sudah punya pasangan loh teman-teman ya. Makanya dia mungkin merasa bersalahnya jadi double gitu. Bukan ya kamu aja nih, indikasinya tuh udah ada gitu.
Romantis ya, orangnya cukup romantis. Finansial gak usah diragukan teman-teman ya. Kuat sih ya, kuat secara finansial, romantis, perhatian kalau sama orang yang dia sayang ya. Seperti itu. Lalu introvert ya. Player nggak sih ini ya? Bukan sih, bukan player teman-teman ya. Cuman dia mungkin jarang bisa menemukan orang yang klik sama dia. Gilirannya klik ya udah punya pasangan gitu ya. Ya, seperti ini. Ciri-ciri orangnya sih pintar ya, wawasannya juga cukup luas ya. Cuman sayangnya terjebak di sini ya. Karena pintar, wawasannya luas, tapi kadang-kadang kalau misalkan masalah emosi dan perasaan, luar biasa ya. Banyak kan ya kasus-kasus begitu teman-teman ya. Pendidikannya tinggi, nggak kaleng-kaleng pendidikannya gitu. Bahkan mungkin ada yang sekelas, mungkin udah ya S3 prof dan sebagainya. Mungkin dia seseorang yang educate banget gitu ya, tapi ternyata terjebak gitu loh dalam hal-hal yang seperti itu ya. Emosi, perasaan ya, kalau kita nggak bisa kendalikan dengan baik ya jatuhnya begitu teman-teman. Nah kita lihat ya untuk bagaimana sebaiknya merespon dia. Oke ya, renungkan, pertimbangkan baik-baik ya. Kalau kita sayang sama orang gitu kan ya, itu bukan berarti kita harus yang namanya bersama dengan dia atau memiliki dia ya. Ada hal atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan teman-teman. Kalau apalagi gitu kan, untuk kalian semua yang mungkin udah punya pasangan, udah berpasangan dengan seseorang ya, tapi punya yang namanya hati yang akhirnya terbagi ya sama orang lain. Kebayang gak sih perasaannya kamu kalau misalkan kamu tuh berada di fase orang itu gitu loh ya, atau orang yang di sebelahnya, atau kamu adalah pihak lain ya. Kebayang nggak perasaannya, sesakit apa sih? Nah kalau kamu nggak mau disakitin ya jangan nyakitin gitu. Kalau kamu nggak mau yang namanya dikhianati ya jangan memulai mengkhianati gitu loh. Jadi ya segala sesuatu pasti ada imbasnya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita melakukan yang baik, yang terbaik ya, kita pasti lolos kok dari hal-hal yang kurang baik ya. Seperti itu. Oke. Right, ini adalah yang ke-1. Sekarang kita lihat yang kedua. Kenapa sih dia ya salah tingkah kalau misalkan deket sama kamu? Apa? Lebih ke konflik ya teman-teman ya, lebih ke konflik perbedaan prinsip, perbedaan pandangan ya, adu argumentasi ya, apalagi untuk hal-hal yang kaitannya dengan pengetahuan, pekerjaan ya, seperti ini. Jadi salah tingkahnya karena ini sih ya, mungkin lebih ke nggak enakan gitu ya teman-teman ya. Nah apa sih yang menjadikan ini menjadi seperti ini ya? Karena apa yang diharapin gak sesuai dengan kenyataan gitu ya, apa yang dijanjikan gak sesuai dengan nyatanya ya, banyak kekecewaan juga teman-teman ya. Akhirnya ya begitulah gitu. Nah sebenarnya apa sih yang akan dilakukan dia teman-teman ya, kalau keadaan udah kayak begini nih gitu ya. Kelihatannya itu di luar kayak baik-baik aja gitu ya, mencoba selalu menghindar, selalu berusaha menghindar, tapi padahal ya kalau misalkan tuh dibedah tuh ya, hati, emosi, perasaan, jiwanya tuh udah bingung ya, banyak kebingungan, banyak gak enakan, banyak yang namanya kayak konflik-konflik dalam diri gitu teman-teman ya, perasaan-perasaan kayak merasa bersalah juga gitu, aduh gitu ya, kayak kepikiran gitu loh ya, seperti itu. Nah sekarang kita bakal lihat untuk ciri-ciri orangnya seperti apa. Orangnya tuh ya segala sesuatu hal itu nggak mau yang namanya keburu-buru, tapi kayaknya tuh lama gitu teman-teman. Kalau misalkan mikirin sesuatu hal tuh jadi jatuhnya tuh jadi kayak lama ya, seperti itu. Lalu juga orang yang slow banget, malahan kadang orang berpikir dia tuh kadang-kadang kayak ngentengin gitu loh, padahal sebenarnya enggak, memang dia tuh se-slow itu teman-teman, dan suka seenaknya dia sendiri gitu ya, pilih jalan yang lain kayak gitu loh. Nah itu sebabnya mungkin ada crash juga ya kayak gini ya, ada crash, ada yang bentrokan ya, sering kali terjadi sih, sering kali dia merasa kecewa dalam hidupnya dia, tapi karena memang dia yang membuat hal itu juga terjadi teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah. Introvert, orangnya introvert
Kita lihat bagaimana sebaiknya merespon dia yang salah tingkah ini ya, dengan kesalahannya dia sendiri ya sebenarnya. Kamunya sendiri ya move on sih ya, artinya untuk hal-hal yang kamu nggak bisa kontrolnya, nggak ada di tangan kamu, seperti misal dia yang kayak begitu kan nggak ada di tangan kamu nih gitu kan, ya sudah lepaskan gitu, karena kamu nggak bisa apa-apa juga gitu. Ya lakukan aja apa yang bisa kamu lakukan, yang sekarang ini yang bisa diselesaikan ya selesaikan kayak gitu loh teman-teman ya, sambil ya mungkin menunggu perkembangan, menunggu yang namanya keadaan situasi ya lebih baik teman-teman ya, seperti itu. Dan you don't need to worry, karena pasti yang disembunyiin itu pasti akan terbuka gitu loh teman-teman ya. Mau disembunyiin model kayak apapun ya, kalau emang salah ya pasti akan kebuka gitu satu persatu ya, seperti itu. Oke. Kita lihat yang selanjutnya seperti apa. Yang ke berapa nih? Yang ketiga ya. Yang ketiga, kenapa dia ya salah tingkah kalau dekat sama kamu? Apa motifnya? Kita lihat. Oke, di sini ada balance, ada change. Oke. Kenapa dia salah tingkah kalau dekat sama kamu? Ya, apa motifnya? Ya karena dia itu kayak punya perasaan, tapi dia mengkhianati perasaan tersebut gitu. Dalam artian ya, awalnya temenan, awalnya biasa aja, awalnya bersahabat, tapi ternyata dia punya perasaan sayang gitu loh sama kamu, punya perasaan cinta ya sama kamu, seperti itu. Oke, ya ada perbedaan ya, jadi kayak perubahan perasaan. Nah ini yang bikin dia salah tingkah. Kebayang gak sih kamu punya sahabat gitu ya, udah 5 tahun atau berapa puluh tahun gitu ya, terus tiba-tiba dia bilang sama kamu bahwa aku kayaknya suka deh gitu, aku kayaknya punya perasaan lebih deh sama kamu. Perasaanmu gimana? Apa sih yang bikin dia ya pada akhirnya melakukan hal tersebut ya, karena ya memang udah lama ya suka sama kamu, udah lama sayang sama kamu, udah lama cinta sama kamu ya, cuman sekarang aja baru jujur gitu. Ya ternyata gitu. Nah apa yang bakalan dilakukan sama dia ya, apa yang bakalan dilakukan sama dia? Oke, mungkin akan ada yang namanya kekhawatiran dalam dirinya dia ya, tapi ada kepergian juga ya, artinya dia mungkin akan menjaga jarak ya untuk sementara waktu, tetapi tetap tidak merubah perasaannya dia sama kamu gitu loh teman-teman ya, tetap sayang, tetap suka, tetap ini ya. Cuman dia menghargai gitu loh kamunya dengan ketakutannya dia sendiri ya, actually ya. Jadi kayak abis ngomong tuh kayak deg-degan, aduh gimana ya nanti jangan-jangan gak bisa temenan lagi, nanti jangan-jangan dia bla 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 bla, itu dia tadi ya. Salah nggak sih gitu loh. Seperti ini. Nah kita lihat ya ciri-ciri orangnya tuh kayak apa sih teman-teman ya. Orangnya tuh introvert banget, segala sesuatu hal dia pendam sendiri, beban-beban juga dia tackle sendiri teman-teman ya, bebannya dia tuh banyak, tapi dia nggak pernah ngeluh gitu. Tapi kalau dia udah sayang sama orang, dia bakalan perjuangin banget loh ya, dia bakalan perjuangin banget. Tipikal orangnya nggak gampang terbuka sama orang lain, bener-bener sangat-sangat introvert ya, dan mendem-mendem perasaan juga ya teman-teman ya, seperti itu, tertutup ya. Tapi kalau udah sayang sama orang, dia bakalan sayang banget nih. Kita lihat orangnya juga agak sedikit nekat ya, nekat. Artinya tuh orang yang gak bisa diatur atau dikontrol sama orang lain. Jadi kalau misalkan nih dia suka sama kamu, keluarga gak setuju, dia bakalan tetap belain kamu gitu, dia bakalan tetap nikah sama kamu gitu, walaupun mungkin keluarga dia gak setuju gitu. Nah ini orang yang tipikal berani kayak gitu. Kita lihat ya bagaimana sebaiknya merespon dia teman-teman ya. Oke, mungkin akan jauh lebih bagus kalau misalkan deep talk ya. Jadi kalau misal bisa diajak ngomong, bisa diajak bicara yang dalam ya, bahwa saya nggak sih gitu loh dengan persahabatannya kita bisa aja sih jalan gitu, tapi bisa nggak, bahwa ada nggak sih garansi bahwa nextnya gitu kita akan baik-baik saja gitu. Pasti kamu juga punya kekhawatiran seperti itu, yang namanya udah sayang sebagai seorang sahabat gitu ya. Apakah bisa jalan sebagai seorang pasangan? Mungkin aja bisa teman-teman, mungkin aja bisa kalau misalkan ada komitmen di antara kalian. Tapi ya sayang nggak sih gitu loh. Cuman kalau memang kamunya juga ternyata punya perasaan sayang dan sebagainya, you don't need to worry, ya sudah jalan gitu loh
ya kalau memang kalian berdua bahagia loh ya. Tapi kalau misalkan ada kekhawatiran ya, rasanya ini tetap harus dibicarakan dengan baik dan dengan matang seperti itu. Oke, teman-teman, cerita 1, 2, dan 3 ini buat kalian semua, dan buat teman-teman yang ya sedang mungkin bingung dengan keputusan apa yang harus diambil dan sebagainya, semoga segala sesuatunya baik-baik aja ya. Dan kalau bingung, kalian boleh main-main ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia, teman-teman. Oracle Card Indonesia Sound Therapy, cus langsung menuju ke sana ya, siapa tahu dapat pencerahan. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.